Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sila Fazatul Hayati. Hari ini kita akan membahas mengenai apresiasi puisi, yaitu teori intertekstual. Teori intertekstual berkembang dari strukturalisme Prancis pada tahun 1960-an melalui kontribusi Julia Kristeva dan Michel Rivater berfokus pada hubungan antara teks dan teks lain. Kristeva melihat teks sebagai mozaik kutipan dan referensi, sementara Rivatere menekankan pemahaman bahwa teks baru melalui keterkaitannya dengan teks-teks terdahulu. Di Indonesia, teori ini diperkenalkan pada akhir 1970-an dan awal 1980-an dengan kontribusi penting dari Pradopo yang menganalisis puisi modern dan tradisi sastra. Intertekstualitas menurut Pradopo mengacu pada hubungan kompleks antara teks, baik yang mendahului maupun yang mengikuti, mencerminkan bahwa setiap karya sastra merupakan bagian dari jaringan teks yang lebih luas. Istilah ini yang berasal dari gabungan kata lain atau dari kata Latin inter dan textus, menggambarkan jalinan antar teks yang melibatkan aspek seperti genre, wacana, dan elemen lainnya. Konsep hipogram oleh Michel Rivatere menekankan bahwa teks baru seringkali melakukan transformasi dari teks yang lebih awal, mengintegrasikan elemen-elemen lama dalam bentuk baru. Kajian intertekstual memerlukan pemahaman kontekstual mendalam seperti yang dijelaskan Pradopo dan mencakup hubungan pengaruh di mana satu teks memengaruhi yang lain dan hubungan kebetulan di mana teks memiliki kesamaan tema tanpa pengaruh langsung. Kemudian prinsip-prinsip intertekstualitas dalam kajian sastra melibatkan analisis hubungan antara teks yang mencakup berbagai aspek intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Kristeva, setiap teks merupakan hasil transformasi dari teks-teks sebelumnya yang berfungsi sebagai bentuk permutasi dari teks lain. Napiah mengidentifikasi prinsip-prinsip seperti transformasi, haplologi, excerpt, modifikasi, dan ekspansi. Pradopo menekankan pentingnya memahami teks dalam konteks sejarah dan prinsip-prinsip hipogram, yaitu teks yang melandasi karya-karya berikutnya. Rivatere memperluas konsep ini dengan menambahkan bahwa makna karya sastra dipahami melalui hubungan dengan teks-teks terdahulu, termasuk melalui modifikasi, konversi, dan ekspansi hipogram. Prinsip-prinsip intertekstualitas membantu dalam mengembangkan makna karya sastra dengan menganalisis jalinan dan pengaruh antar teks. Pendekatan intertekstual seperti dijelaskan oleh M. Zir dan Rahman pada tahun 2016 melibatkan analisis hubungan antar teks untuk memahami pembentukan makna melalui interaksi tersebut. Langkah-langkah utama mencakup penyalinan, penyaduran, dan penerjemahan yang melibatkan kutipan, adaptasi, dan terjemahan teks untuk menciptakan dialog antara teks dari berbagai budaya. Pembacaan berulang-ulang membantu dalam menangkap nuansa dan referensi yang lebih mendalam, sedangkan perbandingan dan penilaian teks memungkinkan evaluasi persamaan dan perbedaan antar teks serta interaksi mereka. Pemberian makna dilakukan dengan mempertimbangkan konteks intertekstual dan pengaruhnya terhadap pemahaman pembaca. Julia Kristeva yang mengembangkan pendekatan ini pada tahun 1960-an menyarankan membaca teks secara berdampingan atau dengan mempertimbangkan teks lain untuk memahami hubungan dan pengaruh antar teks. Pendekatan ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana teks saling berhubungan dan membentuk makna dalam konteks yang lebih luas. Hubungan intertekstual antara puisi contohnya seperti Padamu Jua oleh Amir Hamzah dan Doa oleh Hairil Anwar mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam penggambaran Tuhan serta ekspresi spiritual. Keduanya menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, namun dengan pendekatan dan gaya ekspresi yang berbeda.
hubungan intertekstual antara puisi Padamu Jua dan Amir Hamzah oleh Amir Hamzah dan doa oleh Khairil Anwar menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam penggambaran Tuhan dan ekspresi spiritual. Padamu Jua menggambarkan Tuhan dengan metafora romantis sebagai kekasih yang penuh kasih, sementara doa menawarkan perspektif berbeda dalam hubungan spiritual, menampilkan variasi dalam cara mengekspresikan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori intertekstual. Sekian, terima kasih.